mereka cari di mana, kebuang semua. Teman-temannya Barack Obama yang pernah sekelas, yang pernah ngeledek. Saudara, Barack Obama kecil namanya Barry, itu diledek habis-habisan karena anaknya lugu. Nah maka itu mikir, seandainya saudara teman sekelasnya waktu tahun 60-an itu, dan saudara tahu dia akan jadi presiden, kira-kira bagaimana? Didekati terus. Saudara masih ingat satu-satunya orang Indonesia yang pernah masuk ke Gedung Putih ketika pelantikan Barack Obama, itu seorang penata rambut dari Jogja, namanya Paulus siapa? Saya kenal baik kakaknya. Nah waktu Maya Sutoro, adik tirinya Obama ini kuliah di Jogja, dia itu teman baiknya Paulus. Nah Paulus ini sampai sekarang hidup di San Francisco. Ternyata 2 hari sebelum pelantikan presiden, tanggal 20 Januari 2009 yang lalu, Paulus ini menjadi penata rias dari keluarga presiden. Dia adalah orang Indonesia pertama yang 2 hari pernah ada di Gedung Putih. Wah, kesaksiannya luar biasa. Nggak nyangka. Nah kenapa saya cerita ini semuanya? Kembali, jangan pernah meremehkan anak kecil. Saudara, kenapa saya selalu menghargai anak kecil sampai hari ini? Sebab mereka berharga di mata Tuhan. Satu-satunya ayat dalam Alkitab yang membuat saya kaget pertama kali mempelajari. Kalau saudara pernah baca Matius 16, ketika Tuhan Yesus marah kepada anak-anak, pintar kalian, terima kasih kalian ngerti, boleh main tapi jangan ribut ya. Ya, supaya papa mama bisa dengar firman. Oke? Saudara, satu-satunya ayat dalam seluruh Injil yang membuat kita harus kaget. Pertama kali saya baca ayat itu, saya tidak percaya kalau itu Tuhan Yesus yang bicara. Begini dalam Matius 16, ayatnya cari sendiri. Siapa di antara kamu yang menyesatkan seorang saja dari yang kecil ini, lebih baik pada lehernya diikatkan batu kilangan lalu dibuang ke laut. Wih, sadis benar. Batu kilangan itu berat ringan itu 30 kilo. Bayangkan ada orang hidup, orang dewasa dikalungi batu kilangan 30 kilo dibuang ke laut. Sadis enggak? Masa Tuhan Yesus yang begitu lemah lembut, yang penuh kasih, bisa berkata sekejam dan sadis itu? Saudara tahu jawabannya? Karena kalau seorang anak kecil disesatkan, dia akan sesat seumur hidupnya, sudah. Maka itu lebih baik yang menyesatkan mati sekarang. Maka itu orang tua jangan egois. Ketika kita nggak suka dengan pasangan kita, istri nggak suka suaminya, suami nggak suka istrinya, lalu kita berkata lebih baik cerai. Saya mau katakan kepada saudara, buat anak-anak, kiamat. Ada filmnya bukan 2012 katanya kiamat. Buat anak-anak, kiamat itu nggak perlu menunggu 2012. Buat anak-anak, kiamat itu kalau ada kata-kata dari mulut ayah ibunya, kamu milih ikut siapa? Bapak atau ibu? Itu kiamat buat mereka. Jawab iya atau tidak. Itu kiamat buat mereka. Kalau ayah ibu bertengkar dan berpisah. Maka itu kenapa Yahweh berkata lewat Malaki 2:16, aku Yahweh Tuhan benci perceraian. Jangan anggap enteng. Yang belum tahu ayatnya catat Malaki 2:16. Mengapa dia benci perceraian? Dengar saudara, kalau kamu cerai lebih baik mati. Sebab buat anak-anak, ya saudara, saya bersyukur Roh Kudus membawa saya untuk pelayanan anak-anak luar biasa. Saya tahu hati mereka. Buat anak-anak, kalau suruh milih, ya dengarkan anak-anak. Satu,
Kamu ingin melihat papa mamamu bercerai dan tetap hidup, atau lebih baik lihat kuburan mereka? Saya memberi pertanyaan radikal buat anak-anak ini. Saudara dengar, mereka akan berkata, lebih baik lihat kuburan ayah ibu daripada lihat mereka hidup tapi bercerai. Anak-anak itu menderita kalau ayah ibunya bertengkar. Saya beri pertanyaan begini kepada saudara. Dengarin. Dalam semua kesibukan kita, ya semua kita, orang miskin, orang kaya, siapapun kita sibuk urusan sehari-hari. Maka pada akhir suatu hari itu, atau akhir dari setiap hari itu, kita harus kemana? Ayo, tiap hari itu loh, kalau selesai semuanya kita harus kemana? Pulang ke rumah. Tunggu, dari 3 kamera ini yang paling banyak dipakai yang mana ini, Pak? Oh, yang itu. Ya berarti saya salah, lihat sini terus. Yang itu ya, oke. Maka itu saudara lihat ke sana terus. Ya, oke, baik. Saya akan lihat ke sini. Jadi bagaimanapun kesibukan kita, maka akhir daripada tiap hari kita harus pulang ke rumah. Nah, saudara-saudara, di rumah itulah pusat segala-galanya. Betul tidak? Pulang ke rumah harusnya suasananya itu indah, suasana enak, suasana menyenangkan. Pulang ke rumah sudah capek sepanjang hari, anak-anak juga capek dari sekolah. Pulang ke rumah, maka yang dinantikan, yang diharapkan suasana sukacita yang luar biasa. Tapi kalau kita berdua ribut, saudara, pulang ke rumah neraka yang terjadi. Anak-anak gak betah di rumah karena kita ribut. Jadi saudara, suasana rumah sangat tergantung kita berdua. Sampai hari ini saya tuh masih kesulitan menemukan sebuah terjemahan yang tepat. Di dalam bahasa Inggris, untuk rumah ada 2 kata, a house dan a home. Betul? Nah, a home ini yang saya belum pernah dapat terjemahnya dengan tepat. A home itu suasananya, a house itu bentuk fisiknya. Nah, saudara, percaya enggak bahwa untuk sebuah house, rumah, menjadi a home itu bukan karena arsitek dan kontraktor yang bisa bangun? Jawab iya atau tidak. A home itu yang menciptakan papa mama. Kalau kita harmonis berdua, maka surga ada di rumah kita. Katakan amin. Kalau kita rajin bertengkar, neraka ada di rumah kita. Anak-anak kita akan menjadi apa nantinya sangat ditentukan oleh kita berdua. Saya baca biografinya Barack Obama. Anak ini kasihan sekali. Umur 2 tahun papa mamanya cerai. Karena papanya gak bisa balik ke Amerika. Dia seorang dokter dari Nigeria. Akhirnya pisah. Umur 4 tahun mamanya ketemu dengan Bapak Sutoro, orang Jawa. Waktu kuliah di Honolulu, mereka menikah. 2 tahun kemudian Bapak Sutoro selesai kuliah, dia gak bisa tinggal di Amerika, maka dia harus membawa istri orang Amerika dan anak hitamnya itu untuk ke Indonesia. Jadi Barack Obama tiba di Indonesia umur 6 tahun. Umur 9 tahun adik tirinya lahir. Saudara, terjadi keributan dalam hidup orang tua. Dengar, ribut. Ibunya gak bisa ngurus 2 anak sekaligus. Maka mereka memutuskan, lebih baik Bari dipulangkan ke Amerika, diasuh oleh kakek neneknya. Jadi waktu Barack Obama umur 10 tahun, dia kembali ke Amerika.